IKA Diksi Untirta mempersembahkan podcast beraksi bersama kita IKA Diksi. Halo Halo Dixiers. Diksi, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya Dixiers, walaupun PPKM diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Tapi kita tetap semangat dan jangan lupa vaksinasi. Oh iya nih, kali ini Dixiers ada program podcast terbaru loh dari podcast beraksi, yaitu program dari IKA Diksi juga loh pastinya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Safri Indah dan Saya, Nasai, akan menemani Dixiers pada podcast kali ini yang bertema sejarah IKA Diksi. Di program podcast beraksi ini, banyak ilmu yang kalian dapat dan juga relasi. Makanya Dixiers, stay tune terus di sosmed IKA Diksi dan dapat disaksikan melalui YouTube IKA Diksi. kali ini kita mendatangkan narasumber yang spesial loh Dixiers. Beliau adalah alumni dari jurusan Perikanan tahun 2010. Riwayat organisasi yaitu IKA Diksi Untirta dan prestasi Kang Nong Kabupaten Serang tahun 2013. Finalis Kang Banten 2014, Duta Pemuda Kabupaten Serang 2013. Riwayat pekerjaan PT Bank Mandiri Tbk 2015 sampai dengan 2016. PT Kereta Api Indonesia Persero tahun 2017 sampai dengan 2019. PT JNE Express tahun 2019 sampai dengan sekarang. Jadi kita langsung saja sapa. Halo Bang Ansor. Halo. Gimana Apa kabarnya? kabar nih Sehat? Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik-baik juga di sini Abang. Alhamdulillah sehat walafiat. Abang dan keluarga, semoga teman-teman di Kadiksi juga sama ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kali ini Bang Ansor didatangkan untuk menginspirasi kita menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita semua selama ini. Tentang bagaimana sih sejarah atau perkembangan dari IKA Diksi. Maka dari itu, kita sudah menghadirkan langsung sosok alumni IKA Diksi tahun 2010 sekaligus salah satu pencetus IKA Diksi. Nggak mudah loh Dixiers untuk mendirikan sebuah organisasi, bukan begitu Bang? Betul sekali. Butuh kerjasama antara satu tim. Wih, keren banget bukan Dixiers? Tanpa basa-basi nih, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama nih Bang. Oke, Mas, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih Bang terbentuknya IKA Diksi itu sendiri Bang? Oke, baik. Oke, sebelumnya saya sapa dulu ya. Selamat pagi di pagi hari ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terkait dengan biodata tadi yang sudah kalian sampaikan, bahwasanya benar Abang di angkatan 2010, di angkatan pertama IKA Diksi Untirta ya. Angkatan pertama bidik misi, mahasiswa penerima bantuan beasiswa bidik misi Untirta. Mungkin sekarang sudah berganti nama menjadi KIPK ya, atau KIP kuliah seperti itu. Walaupun berganti nama tidak menyurutkan semangat kita ya, karena kita tetap sama-sama berawal dari anak bidik misi seperti itu. Baik, adik-adik yang saya banggakan, pertama kali lahirnya IKA Diksi adalah timbul dari keresahan ya awalnya. Keresahan saya pribadi selaku angkatan pertama dan juga teman-teman di angkatan 2010 yang lainnya terkait dengan kejelasan dari beasiswa ini sendiri ya. Karena beasiswa bidik misi sendiri di angkatan pertama ini masih dalam tahap adaptasi untuk proses menuju kepada kesempurnaan lah seperti itu. Atau masih dalam tahap proses benar-benar masih dalam angkatan pertama, belum ada acuan sebelumnya seperti itu, belum ada contoh ya. Jadi kita mau melapor kepada siapa itu sendiri masih bingung pada saat itu, karena memang kita tidak punya kakak tingkat, tidak punya kakak kelas. Beda dengan yang sekarang ya, yang adik-adik rasakan mungkin. Ini sudah enak ya masuk ke kampus, ada beasiswa bidik misi, mendapatkan bantuan beasiswa, sudah ada yang memfasilitasi, baik itu dari organisasinya, baik itu dari pihak kampusnya. Pada saat itu belum ya, jadi IKA Diksi ini memang benar adanya beasiswa, adanya mahasiswa, tapi yang mengelolanya sendiri belum siap seperti itu. Nah, waktu itu dipegang atau diambil alih oleh pihak kemahasiswaan di bawah naungan Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaannya. Waktu itu namanya pembantu rektornya Pak Aris Suhadi mengumpulkan seluruh mahasiswa bidik misi pada saat awal penerimaan. Waktu masih dalam tahap jika mahasiswa yang lain itu adalah penyambutan mahasiswa, jika bidik misi ini setelah dalam tahapan ospeknya itu dikumpulkan jumlahnya kurang lebih 100 orang ya. Nah, ini pada saat itu memang dari sisi kemahasiswaan ini belum siap gitu terkait dengan adanya beasiswa ini.
Nah, memang waktu itu kita sangat antusias, sangat senang sekali bertemu dengan orang-orang atau rekan-rekan senaswi sepenanggungan ya, yang sama-sama berangkat dari orang yang kurang mampu, orang yang latar belakang ekonomi yang kurang mampu, seperti itu. Boleh dibilang dari pelosok negeri ya, pelosok desa seperti itu. Ada yang ya tersebar di seluruh Indonesia, memang tapi saat ini kebanyakan lingkupnya masih wilayah Banten, yaitu di pelosok Serang dan Pandeglang, Lebak seperti itu ya. Sedikit ada yang beberapa dari kota Serang dan kota Tangerang juga seperti itu. 100 orang tersebar waktu itu di beberapa kota, dikumpulkan menjadi satu, dan alhamdulillah kita di situ mulai adanya pendekatan dengan mahasiswa yang lain. Tetapi memang namanya angkatan pertama ini belum secepat seperti sekarang ya. Dulu kita hanya cukup tahu karena tidak ada organisasinya, ya udah gitu, cukup bertukar handphone atau ada bertukar ya say hello atau bertukar nama yang kita kenal sebelumnya. Ada yang satu alma mater di sekolahnya mungkin sudah mengetahui atau sudah berkenalan ya. Tetapi jika yang beda sekolah biasanya kita masih adaptasi. Karena waktu itu komunikasi pun hanya via SMS aja ya. 2010 belum ada Android seperti sekarang, jadi belum secanggih ini. Jadi memang sangat terbatas sekali komunikasinya, sehingga mempengaruhi kepada proses terkait dengan kejelasan beasiswa ini sendiri. Itu saya bilang seperti ini kenapa? Karena memang waktu itu dari kita masuk ke perkuliahan di bulan September ya, Agustus kita ada yang namanya orientasi mahasiswa ya, ospek seperti itu. Di bulan September kita mulai masuk ke masa perkuliahan, September Oktober ya. September Oktober kita statusnya sebagai mahasiswa bidik misi, tetapi belum ada yang namanya proses MOU seperti itu, atau hitam di atas putih ya, atau proses tanda tangan bahwasanya kita adalah sebagai mahasiswa bidik misi yang berhak menerima bantuan. 2 bulan pertama pun kita berkuliah itu tidak mendapatkan dana bantuan, padahal kita dihadirkan di kampus tersebut menjadi garansi emas untuk berikutnya. Tapi memang pada saat itu awal-awal kesulitan ya, karena tadi saya bilang di awal bahwasanya memang masih belum siap dari pihak kampusnya sendiri, sehingga 2 bulan kita tidak ada pencairan, padahal boleh dibilang kita sebagai mahasiswa itu sangat mengandalkan sekali dari uang beasiswa tersebut, karena pure ya. Yang 100 orang ini adalah mahasiswa yang jika dia tidak mendapatkan beasiswa itu tidak akan bisa kuliah. Berbeda ya, Safira, Nasai, seperti mahasiswa sekarang ya. Jika mahasiswa sekarang, walaupun dia mendapatkan beasiswa bidik misi, jika pun misalkan mahasiswa tersebut pun misalkan tidak mendapatkan beasiswa bidik misi, sepertinya tetap melanjutkan kuliah seperti biasa ya. Saya yakin, karena memang untuk sekarang kuotanya jumlahnya lebih banyak, dan sasarannya pun memang ada yang tepat, ada juga yang tidak tepat sasaran. Waktu itu di 2010 benar-benar mengambil orang yang tidak mampu untuk kuliah dan akan dibiayai oleh pemerintah seperti selama 4 tahun. Biaya perkuliahan dari mulai awal masuk sampai lulus seperti itu ya. Kuotanya pun hanya 100 orang seperti itu. 100 orang ini memang benar-benar orang yang tidak mampu, karena pada saat itu beasiswa bidik misi bukan sebatas beasiswa, tetapi jalur masuk ya teman-teman. Jadi ada yang namanya waktu itu jalur masuknya SMPTN, ada SBMPTN, tetapi ada juga jalur masuk lewat bidik misi. Kalau sekarang yang saya tahu, kalau tidak salah, harus ikut proses seleksi SNMPTN dahulu, ikut bidik misi juga ya. Iya, betul. Betul ya. Kalau Iya. memang SNMPTN lulus, bidik misi lulus, jadi lulus. Kalau dulu tidak, jadi hanya melamar melalui jalur bidik misi saja. Kalau lulus ya udah dapat beasiswa. Ini prolog awal ya yang saya ceritakan terkait dengan sejarah awalnya seperti itu. Singkat cerita, pembentukan IKDC di tahun 2011. Jadi 2010 di semester awal itu masih di semester pertama, teman-teman setelah di pencairan yang pertama itu, ketika masuk di semester 2, nah ini ketika teman-teman menunggu pencairan yang kedua, tidak ada kejelasan juga seperti itu. Nah mulai dengan keresahan seperti itu, kita mulai mengumpulkan massa, mengumpulkan anak-anak di 2010 seperti itu. Ayo kita ke rektorat yuk, bareng-bareng nih, bagaimana kejelasan kita di pencarian yang kedua. Karena jujur sekali banyak teman-teman saya di 2010 yang mengeluh, entah itu uang yang sudah habis, entah itu uang untuk membeli buku sudah tidak ada,
atau untuk keperluan sehari-hari, untuk living cost, berawal dari aduan-aduan seperti itu dari teman-teman, sehingga mereka merasa butuh yang namanya suatu wadah paguyuban, seperti itu namanya, bukan organisasi ya. Kita belum sampai ke tahap organisasi karena kita merasa sendiri waktu itu kita hanya sebagai mahasiswa beasiswa seperti beasiswa-beasiswa yang lainnya yang ada di Untirta yang lebih dahulu seperti beasiswa Jarum. Kita cukup butuh namanya paguyuban saja. Coba mendatangi pihak rektorat dengan beberapa rekan yang lainnya. Pak, bagaimana untuk pencarian yang kedua? Hanya menjawab silakan tunggu saja seperti itu. Kita sering sekali berkonsultasi dengan pihak kemahasiswaan terkait dengan pencairan yang kedua. Tapi memang jawabannya hanya tunggu dan tunggu. Nah, dengan kondisi seperti itu, banyak sekali yang mengeluh, tetapi memang kondisinya belum ada kejelasan. Kita pun mencoba untuk membuat suatu paguyuban agar masalah ini bisa kita tampung ya, agar nantinya kita salurkan ke pihak kemahasiswaan bahwasanya sudah sangat urgent sekali, sudah sangat genting sekali ini, bukan terkait dengan biaya kuliah saja, tapi biaya kehidupan anak-anak yang berlangsungannya itu sangat mengandalkan dari uang beasiswa tersebut. Hingga di bulan Januari tanggal 27 kita mengadakan rapat pertama, teman-teman. Tanggal 27 Januari, rapat pertama dihadiri oleh lebih dari setengah mahasiswa 2010 yang jumlahnya 100, lebih dari setengahnya ya, 50 atau lebih. Saya sendiri sebagai inisiator dengan rekan saya yaitu Mahji dan beberapa rekan lainnya itu mengadakan yang namanya suatu perkumpulan ya. Tepatnya di gedung A. Sekarang gedung A yang di Pekpatan ya, masih ada ya. Ya, Di masih. di lantai 2, gedung A, lantai 2, ruang 10 kalau tidak salah. Masih ingat lah kondisinya. Pada saat itu memang kita meminta kepada BEM yang ada ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, untuk diminta membimbing kita bagaimana ini kondisi permasalahan di Kadiksi seperti itu, untuk dicarikan jalan keluarnya. Ya, akhirnya kita membuat suatu paguyuban, diarahkan agar kita membentuk yang namanya suatu strukturalnya dahulu. Entah itu dari ketuanya siapa, wakilnya siapa, sekretaris dan bendahara. Agar ini bisa juga menjadi suatu wadah yang nantinya pentingan bersama juga ya terkait dengan nanti apakah ada uang kasnya, apakah ada kegiatannya seperti itu. Rencana seperti itu di awal. Dan kita sepakat membuat suatu wadah paguyuban tersebut dengan strukturnya hanya ketua, wakil, dan sekretaris bendahara saja seperti itu. Ya, waktu itu saya sendiri sebagai ketuanya terpilih, sekretarisnya itu ada rekan saya Deden, wakilnya ya, sekretarisnya Mahji dan Syafrita, rekan saya. Bendaharanya waktu itu Syarka dan saudari Ella. Masih ingat, alhamdulillah ya. Nah, ini terbentuk di tanggal 27 Januari. Nah, bersama-sama setelah terbentuk bukan kepengurusan ya, namanya paguyuban, kita mulai mengatur strategi lah agar kita bisa mengetahui terkait dengan kejelasan pencairan, terus untuk terkait dengan jika nanti sudah pencairan dilaksanakan atau sudah dilakukan, apa yang akan kita lakukan seperti itu. Alhamdulillah setelah terbentuknya paguyuban di bulan Januari, alhamdulillah pencairannya semakin melambat seperti itu. Sampai di semester 2 itu, bayangkan adik-adik ya, itu baru ada pencairan di bulan Juni. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Lumayan lama juga ya, Lumayan Bang. lama. Lama sekali. Bahkan banyak rekan-rekan yang sudah, boleh bilang kalau bahasa kasarnya itu sudah menjerit ya. Bagaimana Ansor, saya sudah tidak bisa melanjutkan perkuliahan, saya sudah sangat butuh sekali. Saya ini. Wah, pokoknya permasalahannya kompleks ya. Rumit sekali. Saya pun menanggapi keluhan dari teman-teman, saya coba untuk mendinginkan suasana, mencoba mengerti keadaan dari rekan-rekan saya, walaupun saya pun sama gitu ya, sebagai orang yang merasakan juga satu kondisi saya merasakan, apa yang teman-teman rasakan, satu kondisi saya juga harus bisa membuat rekan-rekan yang lain optimis bahwasanya memang teman-teman bisa bertahan, walaupun ini status kejelasan terkait pencairannya belum ada. Ya, beberapa ada yang tersingkir, Safira, Nasai, seperti itu ya. Ada yang ya mundur satu persatu karena memang pencairannya sedikit lama di bulan Juni. Tetapi di pencairan yang ketiga itu di bulan Agustus kalau nggak salah, selang 2 bulan.
Jadi sekali dapat cukup banyak tuh. Jadi Juni cair, Juli, Agustus udah cair lagi. Jadi mungkin di tahun pertama ini tahun percobaan dari pihak kemahasiswaannya belum siap sehingga sedikit ada keterlambatan. Ya alasannya memang biasa ya, dari pusatnya belum turun. Kita info ke pihak kemahasiswaan. IKA Diksi sendiri ini sudah namanya berganti itu sejak bulan Februari di rapat yang kedua ya. Awalnya paguyuban, setelah kita rapat lagi sepertinya kita mulai aja membentuk suatu paguyuban yang terstruktur ya, yang ada bagian-bagian lainnya agar nanti jika memang kita sudah siap, kita juga sudah ada struktural seperti itu. Tetapi memang belum ada yang namanya pengakuan dari pihak kampus, ini hanya sebatas dari kita oleh kita untuk kita saja ya. Kita belum launching ke umum seperti itu, bagaimana IKA Diksi atau siapa IKA Diksi itu belum. Kita hanya dari kita oleh kita untuk kita saja ya, berbagi kepada yang lain. Ini tahun-tahun pertama dari awal kita masuk sampai bulan Juni itu kan belum ada mahasiswa yang baru ya. Tahun pertama kita ceritanya seperti itu ya, Safira. Sedikit bagaimana tanggapan kalian 2010? Hanya menunggu pencairan ke keseharian ya, karena memang waktu itu kita benar-benar mahasiswa yang sangat butuh dengan biaya bidik misi, karena kita pun merasa tidak bisa kuliah kalau tidak mendapat beasiswa tersebut seperti itu. Iya, saya cukup kaget sih ya Bang, karena banyak banget ternyata kendala yang keresahan, dimulai dari keresahan mahasiswa-mahasiswa bidik misi sampai hingga akhirnya mendirikan sebuah paguyuban seperti itu. Dan saya cukup kaget ternyata banyak sekali yang telah gugur ya Bang. Justru dari kampusnya sendiri sebetulnya belum siap. Mungkin karena memang program baru kan, beasiswa baru, jadi mereka pun masih bingung gitu apa nih ke depannya. Apalagi yang kita tahu bahwasannya meminta uang kepada pemerintah itu memang bukan sulit mintanya, tetapi prosedurnya dari atas hingga turun ke kita itu melalui proses yang sangat panjang seperti itu. Betul sekali, iya. Ya. Betul sekali. Nah, Bang, saya cukup kagum dengan mahasiswa tahun 2010 itu ya, Bang. Jadi tentang bagaimana awal mula perekrutan kepengurusannya yang mendadak, langsung Abang sendiri yang jadi ketuanya. Lalu saya ingin bertanya nih Bang, perihal awal pertama pencairan dana IKA Diksi itu seperti apa ya Bang? Maksudnya kan tadi Abang menjelaskan bahwa pencairan dananya itu lumayan lama hingga pencarian dana untuk IKA Diksinya itu seperti apa? Seperti itu Bang. Oke. Sebelum itu Abang jawab yang tadi kamu bilang atau Safira bilang terkait dengan angkatan 2010. Abang infokan juga bahwasanya di angkatan 2010 itu rekan-rekan Abang ya khususnya itu banyak yang menjadi ketua himpunan atau ketua BEM di jurusannya masing-masing. Ada yang dulunya sekretaris Abang, anggota Abang gitu ya di IKA Diksi. Mungkin semester 4, 5 dia sudah tidak terlalu aktif lagi. Dia aktif di himpunannya jadi ketua BEM, banyak ya seperti itu. Alhamdulillah ya, sampai sekarang juga mungkin anak-anak beasiswa bidik misi masih dominan lah jika dilihat dari struktural kampus gitu ya, dari BEM-nya atau dari badan yang lainnya ya, sering menjabat seperti itu. Terkait dengan yang tadi yang ditanyakan Safira terkait dengan pencairan, yang tadi Abang sudah sedikit singgung sih, sedikit bahas juga bahwasanya di pencairan pertama itu masih manual ya. Manualnya seperti apa? Seperti kita pencairan BLT ya. Jadi kita dikumpulkan pembagiannya secara cash gitu. Dikasih uangnya langsung karena belum ada ATM. Baru di pencairan yang kedua itu sudah menggunakan ATM. Pencairan yang kedua di bulan Juni itu memang sedikit lama, yaitu mungkin entah itu dari birokrasinya atau harus beralih dari tunai ke otomatis ke ATM atau buku tabungan seperti itu. Ya, Abang juga sedikit lupa ya waktu itu alasannya memang birokrasi yang cukup lama gitu. Oh, baik seperti itu ya, Bang. Iya, ya. Oke, lanjut ya Bang. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih Bang di IKA Diksi sendiri nih
mengalami titik terendah gitu. Bagaimana cara menyampaikannya sehingga bisa seperti ini gitu Bang. Pertanyaannya menguras emosi nih. Karena Abang harus mengulas dulu ya. Dulu Abang tuh kalau udah bicara dulu perbandingannya dengan hari ini, Abang suka bilang ke teman-teman dulu Abang tuh sulit gitu ya. Sulitnya kenapa? Kadang untuk ya, kehidupan sehari-hari aja susah ya. Memang jika untuk uang pencairan itu waktu sesuai waktunya memang tidak akan terjadi ya kesulitan-kesulitan gitu. Tapi memang ini kan kondisinya lama pencairannya sehingga kita adaptasi atau bertahan hidupnya pun cukup sulit ya. Kadang Abang tuh dulu merasa sedikit hampir putus asa ya. Berat sepertinya. Setiap hari kita harus berkuliah, banyak kebutuhan yang harus kita beli tetapi pemasukan tidak ada seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, titik terendah Abang itu selama kuliah adalah di semester awal sih sebetulnya. Semester 1, 2. 1, 2 ya. 1, 2 itu kenapa titik terendah? Karena tadi ya, Abang adaptasi sedikit sulit, hampir tidak berhasil, hampir gagal, tapi Abang terus bertahan di dunia perkuliahan. Dengan apa? Itu dengan dukungan dari rekan-rekan sesama senasib sepenanggungan. Karena kalau Abang ikutin gaya hidupnya teman-teman yang lain selain anak bidik misi, itu nggak bisa Abang ikutin gitu. Karena mereka sudah mampu secara finansial dari support dari orang tuanya ya. Abang itu tadi sangat keterbatasan ya, terbatas sekali, baik itu secara finansial ya, terutama itu sih finansial, dan juga secara gaya hidup ya di dunia perkuliahan. Tidak ada kendaraan Abang waktu itu, support laptop pun tidak ada. Bayangkan adik-adik kita harus berkuliah tetapi alat perang kita tuh untuk kuliah tuh nggak ada gitu ya. Jujur Abang nggak ada ya, support laptop nggak ada, support kendaraan nggak ada, sedangkan kita mesti mobile ya, mobilitas kan, perlu ini perlu itu. Nah itu Abang sulit banget di semester awal 1 dan 2. Selain itu juga Abang ngerasa krisis percaya diri. Kenapa? Karena krisis percaya diri Abang ini lebih kepada penampilan ya. Mungkin trennya anak-anak sekarang udah modis ya, udah keren. Abang dulu orangnya sedikit Cukup tampil apa adanya aja mungkin ya, Bang. adanya. Betul ya. Tampil apa adanya. Enggak, emang jujur ya. Itu di situ emang semester 1 dan semester 2. Tapi Abang mulai bangkit lah, mulai membangun kepercayaan diri tersebut ya itu melalui teman-teman yang lain juga bisa kok, Abang nggak bisa kayak gitu. Dan pada akhirnya pembuktian itu bayar lunas lah setelah Abang masuk ke semester akhir, udah ngerasa seperti apa ya, ini gue bisa gitu tuh, ini gue nggak kayak dulu kayak gitu ya, terutama penampilan ya, karena bagi Abang penampilan nomor 1 gitu kan. Kita dinilai orang itu dari luarnya dulu, nggak mungkin dari dalamnya dulu kan. Jadi oh ya, saya cukup paham sih dari sini. Bisa banyak banget yang bisa saya ambil dari penjelasan Bang Ansor mengenai, penampilan dan juga lain sebagainya. Nah, Bang, saya jadi makin penasaran nih Bang sama Abang sendiri. Jadi, jika Abang kembali lagi menjadi mahasiswa, apa yang akan Abang lakukan? Apakah mencalonkan diri sebagai maka atau justru Abang ingin mencalonkan diri sebagai BEM? Karena melihat Abang sendiri kayaknya, cocok untuk menjadi pemimpin gitu kan, karena dari berdiri Kadiksi aja tuh udah mulai sulit, Abang bisa gitu melakukan itu. Bagaimana, Bang? Kalau kembali flashback ya, kita Abang menjadi mahasiswa. Kalau menjadi BEM sih itu adalah angan-angan aja ya dengan rekan Abang, Bang Mahji di 2010. Awal-awal masuk kuliah kan kita ngeliat tuh, oh ini jabatannya ini, si ini sebagai ini. Abang punya, oh suatu saat kita harus jadi kayak gitu. Dan itu semakin dekat setelah Abang mulai punya nama di Untirta. Lewat apa? Lewat Ikadiksi. Kenapa ide Ikadiksi terkenal di Untirta? Karena kita bikin terobosan-terobosan yang membuat mahasiswa lain tuh mengetahui keberadaan Ikadiksi dan mengetahui bahwasanya Ikadiksi ini besar seperti itu. Dengan cara apa? Ya kita publikasi nomor 1. Yang kedua, memberikan manfaat bagi mahasiswa yang lainnya. Dan kita juga publikasi secara terus-menerus, eksistensi ya masuknya. Setiap bulannya kita mengadakan kegiatan, bakti sosial, kemudian berbagi. Poin penting adalah kegiatan di bantuan pendidikan Ikadiksi, yang mungkin sampai sekarang masih ada. Dan sudah kalian lakukan ya, di akhir-akhir bulan kemarin. Iya, betul Bang. Oh, Jadi Ikadiksi itu
Di 2011, tahun 2011 mungkin belum banyak yang mengetahui, hanya beberapa orang saja. Karena memang kita 2011 akhir pun itu mengadakan kegiatan internal saja seperti masa perkenalan dan pembentukan karakter mahasiswa bidik misi 2011 atau namanya maprediksi ya 2011. Barulah di 2012 awal bulan di bulan Januari kalau tidak salah setelah pencairan kita mulai komitmen ya untuk mengumpulkan uang kegiatan satu mahasiswa 150.000 banyak itu terkumpul dan alhamdulillah kita salurkan melalui program bantuan pendidikan IKA-Diksi. Kita publikasikan di kampus, alhamdulillah banyak respon sampai banyak sekali juga yang mendaftar untuk bantuan pendidikan tersebut. Kita seleksi dan kita dapatkan hasilnya 10 orang mendapatkan bantuan SPP gratis dari IKA-Diksi. Dari situ mulai IKA-Diksi besar dan abang pun boleh dibilang sering jadi bahan perbincangan ya di ormawa yang lain. Kayak di sini apa sih, siapa sih ketuanya seperti itu. Nah itu dari situ sih awalnya. Terus IKA-Diksi eksis 2012 sering mengadakan kegiatan seminar kewirausahaan. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lainnya ya, pembentukan kepemimpinan juga ada. Kita juga ada kegiatan nasionalnya juga di 2012 waktu itu. Sehingga benar-benar IKA-Diksi di Untirta ini karena eksis, karena memang banyak kegiatannya juga, kita 2012 bentuk suatu organisasi yang diakui oleh pihak kemahasiswaan. Di 2012 ya, abang lagi terpilih di periode yang kedua. Jadi tahun pertama ini adalah proses pembelajaran dari IKA-Diksi ya, menuju kepada organisasi. Baru di periode kedua abang menjabat lagi di Musma Diksi yang pertama, itu 2012. Ceritanya seperti itu. Sehingga ketika abang itu di semester 6 menjelang 7 ya, semester akhir, ditawarkan oleh pihak kemahasiswaan. Seperti itu. Jadi pihak kemahasiswaan ingin presiden mahasiswa Untirta ini dari orang yang punya nama lah, dan orang yang nama baik seperti itu, secara akademisnya. Karena pada saat itu yang dinilai oleh pihak kemahasiswaan adalah orang-orang BEM atau orang-orang yang menjabat struktural BEM itu biasanya yang lalai terkait dengan akademisi atau terkait dengan akademiknya. Jadi lulusnya bisa sampai 14 semester, 12 semester seperti itu. Yang dipersiapkan pada saat itu abang memang di 2013 akhir ya, di semester 7 lah, semester 7. Nah, abang dari situ mulai dilema. Kenapa? Karena memang abang nggak mau gitu ya, sebagai angkatan pertama tetapi tidak lulus tepat waktu. Sedangkan lulus tepat waktu itu menjadi apa ya? Hal yang selalu diulang-ulang oleh pihak kemahasiswaan. Mahasiswa bidik misi harus tepat waktu lulus. Karena apa? Karena biayanya hanya sampai 8 semester. Nah, abang mulai berpikir dari situ. Oh, sepertinya tidak bisa nih untuk abang ikut serta ya dalam pemilihan tersebut. Walaupun nantinya menang atau kalah, tapi abang tidak bisa ikut. Abang harus memilih satu, yaitu fokus kepada penelitian, kepada skripsi abang yang akan abang jalani. Di situ abang mulai ambil keputusan bahwasanya tidak. Abang ingin fokus karena abang punya beban moral ya. Jadi kalau abang sampai lulusnya nggak tepat waktu, kayaknya seperti beban moral gitu. Bayangkan, angkatan pertama lulusnya 10 semester misalkan. Kan malu ya. Oh ya Bang, ini mungkin akan menjadi pertanyaan yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Nah Bang, pesan apa sih Bang yang ingin Abang sampaikan untuk kepengurusan untuk tahun sekarang ini Bang? Oke, untuk kepengurusan tahun ini, di masa pandemi ini, abang apresiasi kalian tetap berjalan, tetap bergerak ya. Tetap semangat saja, nggak usah bingung-bingung, nggak ada kegiatan, nggak masalah. Yang penting kalian tetap ada dan tetap berjalan sih, itu aja sih, nggak masalah bagi abang. Kalaupun nggak ada kegiatan secara tatap muka ya, tetapi banyaknya lewat daring kan, seperti itu. Nah, itulah dia Diksers obrolan dengan Bang Ansor nih tentang sejarah keikadiksian. Jadi IKA-Diksi juga mempunyai sejarah yang panjang dan cukup menarik ya Diksiers. Tentu saja sangat seru sekali. Oh iya, jangan lupa teman-teman follow akun media sosial kami di Instagram @IKADiksiUntirta, Facebook IKADiksiUntirta, Twitter Tirta Diksi, dan YouTube IKADiksiUntirta.
untuk mendapatkan info-info terbaru kami serta menjalin silaturahmi antar alumni. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Bang Ansor dan podcast Beraksi. Saya Nasai. Dan saya Saprilinda Agnesia dan Bang Ansor selaku alumni dan pendiri Kadiksi, kami semua pamit undur diri. Salam Diksiar, salam berprestasi.